ya, apa yang salah? Apakah memang keadaan kita yang sedang baik kah? Fisiknya yang lagi nggak oke kah? Atau ternyata ada hal lain di balik itu yang jadi penyebab itu bisa terjadi. Selamat pagi Smart Listeners, bagaimana hari Jumat Anda di kesempatan pagi hari ini? Tasya Rustama kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda dan kita akan gali inspirasi dan juga informasi begitu ya Smart Listeners bersama dengan tentu saja motivator nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Arfan gimana kabarnya? Luar biasa bahagia, as always. As always, dan semoga vibes bahagia juga bisa dirasakan oleh smart listeners ya dimanapun berada. Terutama Pak Arfan yang mungkin sekarang sedang habis begitu ya energinya. Kayaknya kerjanya nggak terlalu berat tapi kok capek banget gitu ya bawaannya. Saya Ya. sering tuh merasakan seperti itu Pak Arfan. Sebenarnya apa sih yang terjadi begitu? Tapi sebelum kita bahas topik kita di kesempatan pagi hari ini seputar When Your Why is Dying. Kita bahas dulu Pak Arfan lagunya yang tadi sudah membuka dengan apik. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Tasya. Jadi topik kita pada pagi hari ini, when your voice is dying. Ya, ketika alasan-alasan kita untuk hidup itu semakin memudar gitu ya. Dan ini tadi kita buka dengan sebuah lagu yang sangat apik sekali ya, bagus banget dari Michael Bublé. Lagu ini sudah ditonton lebih dari 40 juta viewer di YouTube ya. Jadi pastinya teman-teman semua pasti udah banyak yang cukup familiar dengan lagu ini ya. Jadi lagu ini terinspirasi dari kisah nyata Michael Bublé sendiri saat ia berpisah dengan tunangannya. Ya, dan dia mengalami sebuah proses yang cukup menyakitkan dan kemudian dia melakukan pemulihan diri gitu ya. Karena yang paling menyakitkan itu sebetulnya bukan perpisahannya itu sendiri, tapi ketika dia kehilangan makna gitu. Apa sih sebenarnya maknanya gitu? Ya, jadi manusia itu kan adalah makhluk yang selalu mencari makna. Nah, nanti itu yang akan kita bahas ya sepanjang talk show Smart Happiness pada 1 jam ke depan. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya ingin kita lihat dulu lirik lagunya ya dari Michael Bublé. Jadi dia bilang begini, I can't believe it's over. I watched the whole thing fall. And I never saw the writing that was on the wall. Rasanya aku nggak percaya semuanya kini sudah berakhir. Kusaksikan segalanya hancur. Dan tak pernah kulihat tulisan di dinding. If I only knew the days were slipping past, that the good things never last, that you were crying. Andai saja dulu aku tahu, hari-hari berlalu begitu saja, bahwa hal baik tak pernah abadi, bahwa kau menangis. Summer turned to winter, and the snow it turned to rain. Musim panas berganti musim dingin, dan salju pun berganti hujan. Then the rain turns into tears upon your face. I hardly recognize the girl you are today. Ya, lalu hujan berubah menjadi air mata di wajahmu, dan aku hampir-hampir nggak mengenali lagi dirimu sekarang. And God, I hope it's not too late. It's not too late. Ya, dan Tuhan, kuharap ini belum terlambat. Kuharap ini belum terlambat. Because you are not alone. I'm always there with you. Karena engkau tidak sendiri. Aku selalu ada menemanimu. And we'll get lost together, dan kita akan menghilang bersama ya, till the light comes pouring through, hingga cahaya datang menyirami. Cause when you feel like you are done and the darkness has won, babe, you are not lost when you're lost crashing down ya. Dan ketika kegelapan telah menang, kasih engkau tidak kalah saat duniamu luluh lantak, and you can bear the thought, dan kamu tidak akan sanggup menahan beban pikiran. I said, babe, you are not lost. Kubilang, sayang, kamu tidak kalah. Life can show no mercy. Hidup kadang tak punya belas kasihan. I can tear your soul apart. Ia bisa hancurkan jiwamu. It can make you feel like you've gone crazy. Itu bisa membuatmu seakan-akan kamu telah merasa gila. But you are not, tapi enggak. Kamu enggak gila. Though things have seemed to change, meski banyak yang nampaknya berubah, there's one thing that's still the same. Tapi ada satu yang masih sama. In my heart, you've
remain and we can fly, fly, fly away. Ya, di hatiku kamu selalu ada dan kita bisa terbang, terbang, terbang jauh. Ya, itu ya, dari Michael Bublé. Berarti dia lebih kepada apa ya, Pak Arfan, menguatkan kah? Ya, dia sendiri merasa hilang gitu, kehilangan makna. Ini sebenarnya apa ya? Kok aku merasa desperate banget gitu, merasa sedih banget gitu. Tapi ini sebenarnya apa nih? Nah, ketika kita belum bisa menemukan makna, maka kita masih akan tersesat gitu. Tapi kalaupun kita menderita, kan rumusnya begini, penderitaan dikali dengan makna itu hasilnya happiness. Jadi ketika kita sudah mempunyai makna, ketika kita tahu alasannya, why, kenapa kita seperti ini, maka penderitaan sekalipun akan berubah menjadi kebahagiaan gitu. Gitu. Apalagi sesuatu yang menyenangkan ya. Penderitaan aja bisa berubah menjadi kebahagiaan. Jadi orang yang punya why dalam hidupnya itu akan punya resilience yang jauh lebih tinggi gitu, Tasya. Oke, why ini kan faktor kenapa begitu ya Pak Arfan ya. Maknanya dari apa hal yang kita jalani. Kadang-kadang kita kan sekarang apalagi begitu kan ya, di tengah banyak kesibukan, apalagi mungkin yang ada di kota-kota besar, kayaknya udah nggak inget deh untuk memikirkan itu. Mungkin di otaknya udah target, belum lagi banyak himpitan kan untuk generasi sandwich gitu kan Pak Arfan. Harus oke, bulan ini harus memenuhi nih apa-apa yang menjadi kebutuhan. Itu kan membuat kita hilang arah, lupa. Nah, ini gimana Pak Arfan kalau kita hubungkan kepada when your why is dying? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu sejenak, Smart Listeners, tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Silakan bergabung di 0812 11 12 959. Kami akan kembali. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart Listeners, Anda masih bersama kami dalam program Smart Happiness di kesempatan pagi hari ini. Dan Anda masih kami tunggu dan kami undang begitu ya di WhatsApp kami di 0812 11 12 959, atau juga boleh bergabung di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Karena kami masih membahas sebuah topik Smart Listeners, when your why is dying, bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, gimana nih untuk mungkin fenomena sekarang begitu ya, mengingat bagaimana himpitan itu makin berat kayaknya, apa perasaannya aja gitu. Sebenarnya seperti apa sih gitu Pak Arfan kalau kita mau ngomongin makna, apalagi di masyarakat perkotaan urban yang sekarang? Silahkan. Ya, hidup itu memang berat ya, nggak ada yang hidup itu yang ringan, itu nggak ada ya. Jadi kalau kita ngelihat misalnya, kok ini orang hidupnya kok santai-santai aja ya gitu ya, kok kayaknya damai-damai aja gitu ya, itu sebenarnya karena dia pinter mengelola dirinya aja. Ya, jadi nggak suka nulis curhat di medsos gitu kan, nggak suka nulis di Instagram mengenai kegalauannya ya. Sebenarnya dia galau juga gitu ya. Jadi memang hidup ini memang penuh dengan perjuangan lah gitu ya, penuh dengan kesenangan dan penderitaan. Tapi kalau kita lihat ya, Sigmund Freud ya, salah satu psikolog ternama, psikolog abad ke-20 yang sangat ternama, itu dia mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang senantiasa mencari kenikmatan dan menghindari penderitaan. Kan seperti itu, mencari kenikmatan, menghindari penderitaan. Ya. Tapi pertanyaannya, benar nggak begitu ya? Manusia itu selalu mencari kenikmatan, menghindari penderitaan. Ternyata nggak 100% benar gitu. Karena sebetulnya menghadapi penderitaan pun manusia bisa tahan ternyata. Bisa mencari penderitaan juga gitu, kalau penderitaan itu memberikan sebuah makna kepada dia gitu. Contohnya kan adalah Siddhartha Gautama ya. Siddhartha Gautama itu yang kemarin kita peringati sebagai Hari Waisak itu kan. Itu kan menurut saya seorang filsuf ya. Saya bukan beragama Buddha ya, tapi saya sangat mengagumi gitu orang yang namanya Siddhartha Gautama. Bagi saya Siddhartha Gautama itu seorang filsuf yang luar biasa gitu. Jadi dia malah mencari penderitaan gitu. Dia udah enak-enak jadi anak raja gitu ya, yang tinggal ngomong semuanya datang, tinggal bilang apapun semuanya terpenuhi gitu. Udah enak-enakan, ternyata dia malah keluar dari istana dan dia malah mau menderita gitu. Kenapa? Karena dia sedang mencari jati dirinya gitu. Jadi kalau tadi Sigmund Freud mengatakan manusia itu adalah makhluk yang menghindari penderitaan, itu gak selalu benar juga gitu.
penderitaan itu akan bahkan dicari, bahkan dijalani, bahkan dialami kalau penderitaan itu bisa menghasilkan makna gitu. Karena manusia itu adalah makhluk yang mencari makna. Nah, itulah yang dikemukakan oleh seorang psikolog yang lain yang namanya Viktor Frankl. Nah, Viktor Frankl itu kan adalah seorang psikolog yang kemudian dia adalah orang Austria yang kemudian ditangkap oleh Nazi dan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi di Auschwitz itu. Ya, di Auschwitz itu kamp konsentrasinya sangat kejam gitu ya. Sangat kejam, sangat luar biasa, dan orang disuruh kerja paksa ya. Dan kemudian kalau dia sudah nggak punya tenaga, udah mulai sakit-sakitan, kemudian dibunuh di kamar gas gitu ya. Jadi itu sangat-sangat kejam ya. Tetapi kok Viktor Frankl bisa bertahan gitu, hidup di situ. Kenapa? Karena dia bisa menemukan makna. Apa sih maknanya saya menderita ini gitu? Ternyata dia menemukan gitu bahwa dia kan seorang psikolog ya. Jadi ketika dia berada di kamp konsentrasi, dia menemukan bahwa oh iya ya, ini adalah laboratorium sosial saya gitu. Justru saya belum pernah nih mengalami situasi seperti ini. Ya, saya berada dalam sebuah laboratorium sosial di mana saya bisa menyaksikan secara langsung, bahkan mengalami secara langsung bagaimana orang menderita itu. Dan ketika dia melihat dunia dengan cara seperti itu, dia menemukan makna. Oh iya ya, ini adalah salah satu cara untuk membuat saya menjadi seorang psikolog yang lebih bagus lagi, yang lebih keren lagi, dan bisa menelurkan sebuah ilmu bahkan. Itulah yang kemudian disebut sebagai ilmu logoterapi. Apa itu logoterapi? Ilmu mengenai makna hidup gitu. Jadi dia bisa bertahan, bahkan kemudian dia bisa lari keluar dari kamp konsentrasi. Tahu nggak cara larinya gimana? Dia nyamar jadi mayat gitu. Dia nyamar jadi mayat, kemudian dia dibuang, dilempar ke truk gitu, bersama mayat-mayat yang lain, dilempar ke truk, dibawa ke sebuah tempat. Nah, di sebuah tempat itu dia kabur gitu, akhirnya gitu ya. Jadi, tapi dia bisa bertahan itu kenapa? Karena dia menemukan makna. Ya, jadi itulah yang disebut sebagai logoterapi, ilmu mengenai makna. Nah itu. Dan kalau kita semua bisa seperti itu, maka kita bisa menghadapi tantangan, bahkan penderitaan sekalipun yang kita hadapi dalam hidup ini dengan penuh rasa syukur gitu. Karena itu memberikan sebuah pembelajaran kepada kita untuk menjadi diri kita yang sekarang yang lebih baik lagi dari diri kita yang sebelumnya. Itu Tasya. Oke, baik. Ngomongin soal makna ini kan Pak Arfan, ini kan sifatnya subjektif banget begitu ya. Tapi ada nggak sih pengertian yang objektif yang biar kita tahu nih secara general bahwa oh makna ini seperti ini loh, inilah yang disebut makna di dalam kehidupan. Karena mungkin ada juga smart listeners yang sampai dengan detik ini masih nggak tahu nih why-nya apa dia hidup, maknanya dia hidup itu apa begitu kan. Sebenarnya seperti apa sih Pak Arfan? Silakan. Ya, orang zaman sekarang itu kan maunya yang praktis-praktis aja ya. Nggak mau mikir gitu ya. Sehingga pertanyaannya tuh cuman pertanyaan apa yang bisa saya lakukan sekarang gitu aja. What and how gitu ya. Dan itulah pertanyaan-pertanyaan yang memang akan menggerakkan kita kepada yang namanya action. Tetapi ketika kita hanya sampai berhenti di pertanyaan-pertanyaan yang praktis seperti itu, maka kita hanya akan menjadi human doing. Yang hanya melakukan sesuatu. Tapi kita tidak menjadi jati diri kita yang sejati, yang sesungguhnya. Apa itu? Yang namanya manusia adalah human being. Ya, orang yang menjadi menjadi lebih kuat, menjadi lebih besar, menjadi lebih berdaya, menjadi lebih keren, kan sebenarnya adalah human being gitu. Nah, jadi kalau ditanya makna itu sebenarnya apa sih? Makna itu adalah alasan dibalik segala sesuatu gitu. Alasan dibalik segala sesuatu gitu. Kalau misalnya kita bekerja, kenapa kita bekerja kan begitu? Alasannya apa sih? Kita kan harus menemukan gitu. Kalau nggak menemukan ya kita tiap hari akan berangkat dari rumah ke kantor, kerja, rutinitas, kemudian pulang lagi sore-sore, begitu lagi terus-menerus. Itu namanya adalah robot. Dan salah-salah kita bisa jadi zombie gitu ya, karena kita udah nggak tahu lagi ini hidup membawa kita kemana gitu. Jadi kita benar-benar harus bertanya, dan untuk bertanya itu kita harus mau duduk. Harus mau duduk diam sendirian. Nah itu, duduk diam sendirian. Ngomonglah pada dirimu, sapalah dirimu. Jadi Tasya menyapa Tasya juga gitu. Tanya sama dirimu, Tasya, sebenarnya kamu nyari apa sih gitu? Sebenarnya apa sih yang kamu cari di dunia ini? Tiap hari kamu berangkat kerja ya ke radio Smart FM. Tiap pagi kamu ninggalin anakmu kan? Sebenarnya apa sih yang kamu cari? Nah, itu coba pernah nggak nanya kayak gitu ke dirimu? Pernah Pak Arfan. Apa jawabannya?
masih belum menemukan sesuatu yang ini sih, apa namanya, tetap gitu, yang benar-benar hakiki gitu loh Pak Arfan. Kalau saya pribadi begitu ya. Jadi sekarang masih menjalani aja semuanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak harus kita begitu kita nanya langsung ketemu jawabannya gitu. Jadi jalani aja prosesnya. Tapi ketika kita belum ketemu jawabannya, itu tanda bahwa kita harus melanjutkan proses itu gitu. Ya, mungkin Tasya bisa setiap hari Sabtu atau Minggu gitu ya, cari waktu sendiri. Itu harus cari waktu sendiri, Tasya. Nggak bisa sambil ngobrol, sambil ngurus anak gitu, sambil ngobrol dengan suami, nggak bisa gitu. Harus sendiri bener-bener. Kita harus nanya sama diri kita gitu. Sebenarnya yang aku cari apa ya, Tasya gitu. Tanya sama dirimu gitu. Yang aku cari apa sih sebenarnya gitu. Belum ketemu sekarang, nggak apa-apa. Itu adalah sebuah perjalanan yang panjang memang. Tapi kalau belum ketemu kemudian kita berhenti mencari, nah itu yang salah gitu. Gitu. Nah, talk show seperti ini hanya untuk menyadarkan kita bahwa teman-teman semua, kalau kamu pingin bahagia, kamu harus menemukan why-nya kamu itu gitu. Kenapa kamu melakukan sesuatu? Karena menemukan why itu akan memberikan kita energi yang berlipat-lipat gitu. Misalnya saya gitu ya. Saya bekerja ini nggak pernah bosen, Tasya. Nggak pernah bosen. Capek iya, tapi nggak pernah bosen. Ya, energinya berlipat-lipat gitu. Apalagi kalau saya sedang di depan audiens nih. Ini sore ini saya akan berada di IDX nih. Ya, ini momentum yang luar biasa buat saya. Saya akan berada bersama-sama Pak Dirut dan juga semua teman-teman di IDX, di Bursa Efek Jakarta ya, Bursa Efek Indonesia itu. Itu energinya dari pagi ya udah terasa berlipat-lipat tuh. Udah wah, happy banget nih. Wah, udah luar biasa gitu. Kenapa? Karena saya tahu saya di sana itu akan memberikan sebuah pencerahan kepada teman-teman, membuka mindset orang, dan setelah bertemu dengan saya nanti sore, teman-teman itu pasti akan jadi orang yang berbeda. Melihat hidupnya, melihat pekerjaannya, pasti beda. Melihat segala sesuatu itu pasti lebih seger gitu loh, lebih keren lagi gitu. Oh, aku kerja di sini ini keren nih gitu. Aku kerja di Smart FM ini keren loh, ya. Karena aku bisa mencerahkan banyak orang, bertemu dengan motivator-motivator hebat gitu-gitu. Jadi bukan sekedar bekerja nanti gitu, karena kita udah melihat ada sesuatu di balik gitu. Jadi yang namanya makna itu apa sih? Makna itu adalah sesuatu yang ada di balik segala sesuatu gitu. Dan itu bukanlah pertanyaan praktis yang gampang dijawab. Kalau mau pertanyaan praktis-praktis yang gampang dijawab, itu nanyanya cuman what dan how, itu gampang. Itu bisa langsung dijawab, ya. Apa yang akan aku lakukan sekarang? Gimana caranya gitu? Itu pertanyaan-pertanyaan sangat very practical gitu. Dan seringkali disebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisnis ya, yang kaitan dengan bisnis. Tapi sebetulnya pertanyaan why itu adalah yang mendasari segala sesuatu. Itu pertanyaan reflektif gitu, yang membuat kita jadi orang yang lebih daripada kita yang sekarang gitu. Jadi satu itu energi. Kalau kita punya why yang besar tuh, kita akan punya energi yang dahsyat gitu. Jadi energinya datang dari dalam gitu. Kekuatan datang dari dalam. Ibarat telur ya. Telur kalau ada kekuatan yang besar dari dalam, itu yang akan terjadi apa? Menetas. Pecah dia gitu. Dia menetas menjadi sesuatu yang baru, yang berbeda, yang lebih indah dari sebelumnya, iya kan? Kehidupan yang berbeda. Tetapi kalau telur itu ditekan dari luar, ada pressure, ada workload yang sangat tinggi yang menekan, telurnya akan pecah juga. Tapi nggak jadi apa-apa. Pecah dalam pengertian hancur. Duniaku hancur. Kenapa? Karena pressure terlalu besar, tantangan terlalu tinggi, workload terlalu nggak ada batasnya, nggak habis-habis gitu, hancur gitu. Tapi, nah, kita harus ubah itu. Energi datangnya dari dalam, bukan dari luar. Itulah yang akan terjadi kalau kita mempunyai makna gitu. Makna hidup, makna bekerja, bahkan makna punya anak juga. Kenapa ya aku punya anak ya? Sebenarnya apa sih maknanya nih? Aku dikaruniai anak nih, apa sih maknanya gitu? Itu, Tasya. Oke, baik. Pak Arfan, ini kan pertanyaan yang saya rasa berproses begitu ya, karena nggak sesimpel kita bisa bertanya kemudian menjawab. Karena apakah makna itu akan selalu berubah, Pak Arfan? Karena kadang-kadang kalau saya tanyakan sekarang dengan mungkin saya tanyakan di 5 tahun, 7 tahun ke belakang, mungkin akan berbeda. Belum lagi Tasya yang mungkin 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apakah akan selalu sama makna yang kita miliki, Pak Arfan? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Pertanyaan bagus banget nih. Oke, tetap bersama kami Smart Listeners. Anda silakan bergabung sekali lagi di 0812 11 12 959.